Kembali lagi bersama gue Frantino Matthew Tagawal. Di video kali ini gue akan membagikan kepada kalian semua informasi tentang teori-teori penurunan berat badan. Mungkin kalau kita perhatiin, kebanyakan target dari orang-orang yang pengen langsing atau pengen kelihatan keren, kelihatan kurus, itu kebanyakan terlalu berfokus ke penurunan berat badan. Badan kita itu mempunyai komposisi. Kita bahas dua aja, yaitu lemak dan otot. Lemak dan otot ini mempunyai volume dan kepadatan yang berbeda. Gue akan nunjukin ilustrasi kasar perbandingan antara lemak dan otot. Ini ilustrasi kasar aja ya, yang gue akan tunjukin kalian. Anggap ini adalah otot, kita bikin O, dan ini lemak. Kita bisa lihat dari ukuran mereka, volume mereka tuh berbeda. Ini kecil, ini besar. Tapi kalau kita timbang, mereka tuh punya bobot yang sama, yaitu sama-sama 1 kg. Nah, di sini dengan kalian ngeliat ini aja pasti kalian udah paham komposisi badan kita nih sebetulnya kayak gimana. Terkadang kita suka bingung kalau ada kasus atau kita melihat orang mempunyai tinggi badan yang sama, berat badan yang sama, tapi posturnya beda. Yang satu lebih kurus, yang satu lebih gemuk. Gue akan nunjukin ke kalian ilustrasi lagi mengenai orang yang tingginya sama, berat badannya sama, tapi posturnya berbeda. Ini kita contoh aja, ada si A, ada si B. Kita berasumsi aja kalau mereka mempunyai tinggi badan yang sama dan berat badan yang sama. Tapi kalau kita perhatiin, kenapa si A ini lebih gemuk dibanding si B? Ini kita umpamain hitam itu sebagai otot dan merah sebagai lemak. Nah, ini kemungkinan terbesar adalah si B itu mempunyai massa otot yang lebih besar dibanding si A. Jadi kalau misalnya mereka timbang, berat badan mereka sama, anggap berasumsilah 65, sama-sama 65 kayak berat badan gue. Kenapa gue pengen bahas ini? Karena kebanyakan orang itu mempunyai target menurunkan berat badan. Kalau misalnya dia kelihatan gemuk dikit, dia langsung oh gue harus turunin berat badan nih. Nah, itu sebetulnya bisa dibilang benar, tapi jangan sampai salah juga gitu loh. Karena ada beberapa olahraga kalau kita salah ngelakuinnya itu malah mengurangi massa otot kita. Ya walaupun lemak juga berkurang, tapi itu nggak bagus buat badan. Gue pengen berbagi ini kepada kalian semua karena ini berdasarkan pengalaman gue sendiri juga. Yang kalian lihat foto di thumbnail video ini, kalian bisa lihat postur gue beda banget. Leher gue lebih berlemak, perut gue lebih bergelambir, dada gue nggak kelihatan lagi, tangan gue kelihatan besar banget. Nah, itu berat badan gue tuh sama-sama 65 sama foto yang satunya lagi. Berarti bisa kita simpulin bahwa menurunkan berat badan itu tidak menjamin kalian menjadi lebih langsing atau lebih kurus. Atau bisa makan sebaliknya, kalian berat badannya nggak naik tapi badan kalian tambah gemuk. Jadi gue pengen ngajak kalian untuk berfokus lebih baik ke mengurangi persentase lemak kalian dibanding terlalu fokus ke menurunkan berat badan. Gimana sih caranya supaya tahu persis persentase lemak kita gimana? Itu gampang banget. Kalian bisa ke tempat mungkin gym-gym yang biasa, tempat gym yang agak elit itu dia menyediakan, ada yang berbayar, ada yang gratis, ada yang free trial kayak gitu. Kalau gue sih terakhir lemak gue tuh masih 15% atau masih normal. Nah, gue punya target otot gue tuh bikin sampai 8% atau 7 karena gue pengen punya badan yang ototnya tuh kebelah-belah gitu ya, biar keren aja. Ini sekedar sharing aja. Gue pengen nunjukin ke kalian foto KTP gue waktu gue umur 17 tahun. Ini kalian bisa lihat itu foto KTP gue. Waktu itu berat badan gue itu sekitar 58 dan itu gue kurus banget sampai gue dikira sama orang gue tuh kena penyakit. Kenapa gue bisa sekurus ini? Karena gue salah melakukan olahraga. Sekarang gue akan ngasih tahu kalian kesalahan apa sih yang banyak orang lakuin sampai massa otot itu bisa berkurang. Yang pertama itu adalah kita selalu melakukan olahraga kardio, nggak pernah ngangkat beban. Kalau kalian perhatiin, coba kalian lihat atlet-atlet pelari atau pelari maraton, dia mungkin kuat lari sampai puluhan kilometer, lintas alam segala macem. Tapi kalau kalian perhatiin, badan mereka tuh kurus, yang ceking gitu loh, ringan gitu badannya. Karena apa? Massa otot mereka berkurang. Sebetulnya bagus-bagus aja, cuman kalau dilihat secara postur kurang estetik aja dan berbahaya juga untuk jantung karena itu seolah-olah kayak kita memaksakan jantung juga. Terus yang kedua adalah kita kurang beristirahat. Istirahat tuh dalam arti kayak tidur ya. Kita tuh sebetulnya membutuhkan tidur seenggaknya 7 jam kalau pengen membangun otot secara maksimal. Karena ada beberapa hormon-hormon yang bekerja untuk membangun otot kita atau mengisi otot kita yang udah kita latih tadi sore, itu bekerjanya di malam saat kita deep sleep atau tidur lelap yang tidur nyaman. Kita juga harus memantau kualitas tidur kita juga. Kalau kualitas tidur kita bagus, otot kita terbangun dengan bagus juga. Dan yang ketiga adalah nggak mengkonsumsi makanan yang berprotein yang cukup. Logikanya kalau misalnya kita ingin menjaga badan aja, kita seenggaknya harus seimbang, yang keluar sama yang masuk.
kalorinya. Kalau misalnya kita pengen ningkatin, berarti kita harus paksain sampai intensitasnya kita lebihin daripada yang sebelumnya, terus kita makan yang lebih banyak biar otot-otot yang sobek tadi itu atau otot-otot yang rusak itu diperbaiki sama protein dan menjadi otot baru. Nah itulah terjadinya otot kita berkembang. Nah cuman kebanyakan orang tuh fokus ke diet, kurangin makan, olahraga banyak, itu yang ada malah otot kita berkurang. Ini pernah terjadi di diri gue sendiri, yaitu waktu gue SMA. Hampir setiap hari gue lari seenggaknya 3 km sampai 5 km. Alhasil badan gue terlalu kurus. Cuman setelah lulus SMA, gue masuk kuliah, akhirnya gue ketemu komunitas calisthenics namanya Barriers. Kalian bisa cari di Instagram. Di situ gue diajarin calisthenics sama mereka. Akhirnya gue bisa muscle up. Terus akhirnya gue, karena kuliah ini padat, kadang pulang itu sore atau hampir malam, dan komunitas itu latihannya di stadion udah gelap. Gue akhirnya berpindah ke gym. Agak sayang sih sebetulnya kalau gue olahraganya calisthenics tapi ke tempat gym, cuman yang gak ada pilihan. Jadi kesimpulan dari video ini adalah, kalau kalian pengen ngurangin berat badan kalian lebih baik pikir-pikir dulu tujuannya apa. Kalau kalian tujuannya untuk terlihat lebih langsing, mungkin kalian bisa melakukan olahraga yang membangun otot dan membakar lemak sekaligus. Tapi kalau kalian emang pengen ngurangin lemak aja, kalian bisa melakukan diet dan olahraga yang jangan terlalu intens. Kalau cuma sekedar untuk jaga badan. Jadi kalau kalian ada yang berpikiran untuk menurunkan berat badan, kalian perhatiin dulu hal-hal tadi, yaitu komposisi badan kita, lemak dan otot, persentasenya, kemudian faktor dari luar yaitu kayak olahraga, istirahat, dan nutrisinya. Ini harus dipantau. Mungkin kalau kalian sewa personal trainer atau dokter gizi akan lebih gampang, tapi sendiri juga nggak masalah asal kalian punya pengetahuannya dan tahu cara-caranya. Jadi pesan dari gue kepada kalian semua, jangan sampai salah teknik dalam menjaga badan kalian. Jangan terlalu mengandalkan berat badan, tapi pikirkan juga komposisi badan kalian. Apa yang dibutuhin sama kalian harus pahamin badan kalian sendiri. Kira-kira badan kalian tuh gimana, enaknya bagaimana. Tapi jangan salah teknik juga. Mungkin sekian video kali ini yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Kalau kalian enjoy nonton video ini, kalian bisa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa DM di Instagram gue. Ada dua, yaitu yang Frantino Matthew dan Anti Gravity. Anti Gravity ini sebetulnya bukan apa-apa, cuma sekedar sharing gua, pola hidup sehat gua sehari-hari yang mungkin bisa kalian ikutin juga, dari pola makan, olahraga sehari-hari, sama kegiatan-kegiatan yang membantu kita untuk menjadi lebih sehat. Mungkin sekian dulu video ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa hidup sehat. Goodbye.